Oke, kembali lagi di Dayan Arung Channel. Kali ini adalah BYD Seal yang tipenya performance ya. Jadi ini salah satu mobil listrik ya dari BYD. Kita mulai dari tampilan depannya. Dia sekilas mengingatkan Lamborghini ya, tampilan depannya, ataupun Tesla. Ini emblem BYD-nya dia black chrome. Kemudian di bagian bawahnya ini untuk towing. Di sini dia ada list berwarna hitam gloss alias piano black. Kemudian di sini ada lampu yang LED, ada list piano black. Ada 2 titik sensor, tentunya sewarna body ya. Ini kamera 360-nya. Dia lampunya sudah ada DRL-nya ya. Ada list chrome. Tentunya lampunya sudah proyektor LED ya. Dan untuk lampu senya tentunya sudah full LED ya. Oke, kita bergeser ke bagian samping. Di fendernya ini dia ada emblemnya BYD Design. Dia ada list berwarna piano black. Kemudian untuk bannya sendiri dia menggunakan Continental Eco Contact 6 key ya. Dia 235/45 ring 19. Dia sudah two-tone ya, metal polish sama piano black. Rem depannya cakram. Untuk rem belakangnya sendiri tentunya cakram ya. Kemudian di bagian bawahnya ada list piano black. Untuk spionnya sendiri tentunya sudah lengkap dengan lampu sen yang sudah LED. Dia dilapis piano black. Dia spionnya menempel ke pilar A ya. Dia sewarna body. Tentunya ada kameranya. Di bagian kacanya ini dia ada list piano black. Tentunya sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring ya. Untuk pilar B dan pilar C nya piano black. List di jendelanya sudah piano black. Kemudian untuk handle pintunya dia model flush. Dia juga ada tulisan BYD nya. Akses markingnya model pencet. Tadi di spionnya ini ada emboss NFC-nya ya. Nah, di sini untuk pengecasan dia bisa AC charging maupun DC charging. Ini kalau DC charging dia dari 20 sampai ke 80%, dia membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Kalau untuk AC charging, charger rumah 7000 watt, dia dari 0 ke 100 dia membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 10 jam. Nah, untuk baterainya sendiri dia 82,56 kWh. Dia blade battery ya. Untuk jarak tempuhnya sendiri dalam sekali pengecasan adalah 580 km. Untuk motor listriknya sendiri, karena ini varian AWD, jadi ada depan belakang ya. Untuk motor listriknya sendiri yang di depan itu tenaganya 160 kilowatt dan torsinya 310 Nm. Untuk motor listrik yang belakang dia tenaganya 230 kilowatt dan torsinya 360 Nm. Oke, kita lanjutkan ke bagian belakangnya. Dia list lampunya ini dia full menyatu ya. Dia ada list chrome. Untuk lampu belakang
baik lampu rem, sein maupun mundur tentunya sudah LED ya, full. Lampu mundurnya ada di sebelah sini. Nah, ini dia two tone ya. Nah, yang atas ini dia panoramik aja ya, moonroof, jadi dia kaca mati alias dia tidak bisa dibuka seperti halnya sunroof. Dia ada defogger, kaca belakangnya tanpa wiper, ada Hammond stop lamp, kemudian di bagian bawahnya dia ada list berwarna piano black, ada emblem BYD, ini AWD karena ini dia varian AWD, BYD Seal. Nah, 3,8S ini dia menandakan akselerasinya ya. 0 sampai 100 dia hanya membutuhkan 3,8 detik. Untuk top speednya sendiri dia 180 km per jam. Dia ada list berwarna hitam gloss. Dia ada diffuser warnanya hitam gloss. Di diffusernya ini dia ada 2 titik sensor, kemudian ada 2 buah reflektor, kemudian di bumpernya ada 2 titik sensor yang sewarna body, ada kameranya karena ini tentunya sudah kamera 360. Oke, sekarang kita menuju ke kap bagian depan. Dia harus 2 kali ya. Nah, di bagian depan ini dia ada tulisan BYD, ini kurang lebih seperti Hyundai Ioniq 5 ya. Di sini bagasi tambahan. Ini untuk air wiper. Tentunya dia ada peredam depan. Sebenarnya nggak terlalu penting karena ini mobil listrik. Kap mesinnya sudah dicat dan sudah ada peredam. Sudah hidrolik juga. Untuk wipernya dia kurang lebih hampir seperti frameless ya. Nah, di kamera atas ini dia fitur radar aktifnya ya. Untuk air wiper dia washernya tentunya tersembunyi ya di balik kap mesin. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior. Kita mulai dari door trim. Nah, di bagian atas ini dia lapis kulit modelnya Napa, lengkap dengan rail stitching berwarna biru muda dan putih. Nah, di sini dia ada indikator alarm. Ini dia DVN audio ya, karena dia sudah menggunakan premium speaker, premium audio ya. Kemudian door handle-nya dia warna grey tua, ada bahan sejenis suede. Di bagian bawahnya juga menggunakan Napa leather. Kemudian dia ada list sejenis metal, ada list warna black chrome, Napa leather. Nah, armrestnya ini dia menggunakan bahan Napa leather, lengkap dengan rail stitching yang kombinasi biru muda dan putih. Ada tempat penyimpanan terbuka. Untuk power window-nya sendiri dia sudah auto di keempat sisi. Dia tombol-tombolnya grey ya. Kemudian ini untuk child lock, power door lock, electric mirror yang tentunya sudah electric retract. Tombol untuk membuka pintu bagasi belakang. Tempat penyimpanan terbuka dan cup holder. Ini ada emblemnya ya, DYN audio. Nah, untuk kuncinya dia seperti ini. Dia ada tombol lock, unlock.
membuka bagasi dia ditekan 2 kali. Nah, di scuff plate-nya ini dia ada tulisan BYD. Nah, untuk joknya sendiri dia 12 arah ya, termasuk lumbar support. Ada airbagnya juga. Seatbeltnya sendiri dia model yang bisa diatur ketinggiannya. Ada airbag juga di pilar B. Jadi ini 10 airbag ya. Kemudian untuk joknya sendiri dia headrestnya model menyatu. Dia two-tone ya, Napa sama perforated. Kemudian ada list berwarna putih. Ada bordiran BYD. Oke, kita masuk ke bagian dashboard. Nah, layout desain dashboardnya dia seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke bagian setir. Untuk setirnya sendiri dia 3 palang, sudah dilapis kulit. Ada emblem BYD-nya, tentunya dilengkapi dengan airbag. Ada list backroom. Ada list berwarna grey. Ada list blackroom juga di palang bagian bawah. Nah, di bagian kiri ini tombol untuk pengaturan cruise control yang tentunya sudah adaptif. Ini untuk tombol kamera 360. Ini pengatur jarak kendaraan depan. Lane tracing assist. Ini untuk layar head unitnya ya, yang bisa dibuat vertikal maupun horizontal. Kita kembalikan ke vertikal. Nah, di sebelah kanan ini dia ada tombol pengatur MID, audio, voice command, dan Bluetooth teleponi. Nah, setirnya sendiri pengaturannya dia manual, dia tilt, dan teleskopik ya. Kemudian ada untuk tuas wipernya tentunya sudah auto. Saklar lampunya tentunya sudah auto. Oke, sekarang kita ke bagian speedometernya. Nah, untuk speedometernya sendiri dia full TFT. Nah, di sebelah kiri ini dia untuk tenaga. Kemudian di sini untuk ada MID-nya, dia menampilkan konsumsi energi, dia menampilkan sisa baterai, sisa jarak yang bisa ditempuh. Dia ada bisa diatur mode berkendaranya juga, ada di sebelah sini. Indikator posisi shifter, ada jam, suhu luar ruangan, kompas. Ini speedometer ya. Ini lebih ke arah untuk pengingat speed limit ya. Nah, di MID-nya ini dia isinya ada info konsumsi energi, setting cruise control. Nah, dia bisa sampai 240. Bisa ganti-ganti tema. Pengaturan suhu AC. Kecepatan kipas. Kemudian ada info kondisi kendaraan. Dia sejenis pesan peringatan ya. Ada pengaturan waktu berkendara. Kembali lagi ke info konsumsi energi.
Oke, kita ke bagian bawah. Ini untuk membuka kap mesin yang harus ditarik 2 kali. Di sini ada tempat penyimpanan, tertutup, dia dilapis bludru. Dia pedal gasnya model yang organ ya, ada ambient lightnya juga, tentunya ada footrest. Nah, di bagian sini dia dilapis bahan sejenis sweat. Ada bahan sejenis list dark metal. Kemudian ada sejenis dark room di kisi AC-nya. Ini dia sepertinya sudah auto swing ya AC-nya. Tidak ada pengaturannya. Yang secara manual. Nah, di bagian atas ini dia ada HUD. Dia dashboard ini dilapis bahan sejenis kulit. Nah, untuk speakernya ini tentunya two way ya. Dia dilengkapi dengan center speaker, jadi dia dua speaker di depan, 2 speaker di belakang, 2 tweeter di depan, 2 tweeter di belakang, dan 1 center speaker. Jadi ini totalnya ada 9 speaker ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian head unitnya. Untuk head unitnya sendiri, dia menggunakan head unit yang 15,6 inci, yang layarnya tentunya bisa diputar ya. Dia dilengkapi dengan voice command high BYD, open sunroof, high BYD, open all windows, high BYD, close all windows. Dia dilengkapi dengan jam, media yang sedang diputar, BYD assistance, ini lebih ke arah pengaturan voice command-nya ya. Dia hanya menggunakan bahasa Inggris Amerika. Kemudian ada Bluetooth teleponi, radio, Bluetooth audio, navigasi. Tentunya sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto. Media center ini lebih ke arah media yang mau diputar. Vehicle image ini lebih ke arah kamera 360-nya ya. Ada parkir sensor yang bisa dinyala matikan. Ada utility tools, album, setting, ada smart charging. Ini lebih ke arah untuk pengaturan chargingnya ya. Ada user manual dan temanya. Ini temanya tentunya bisa diubah-ubah ya. Oke, kita masuk ke menu setting. Kita mulai dari smart chassis. Nah, sebagai informasi dia sudah menggunakan BYD 3.0 ya chassisnya. Dia ada steering assist mode yang mengatur berat ringan setir. Dia jadi mengingatkan MG ZS ya. Kemudian dia ada brake assist mode, comfort parking. Nah, untuk pengaturan lampunya dia ada lebih ke arah ambient light ya. Dia bisa diubah-ubah warnanya, kecerahannya, pengaturannya mau yang semua kendaraan atau depan atau belakang. Kemudian ada dynamic color nih lebih ke arah berubah-ubah warnanya ya. Nah, dia ada DRL-nya yang bisa dinyala matikan. Untuk lampu utamanya dari sini pengaturannya. Jadi dia sangat mengingatkan Tesla model S ya, yang nyaris semua pengaturannya benar-benar dari layar. Ada intelligent welcome light. Kemudian untuk head up display-nya dia bisa dinyala matikan, bisa diatur ketinggiannya juga. Ada pengaturan kecerahannya, ada
whirling adjusting. Mode settingannya bisa klasik, bisa snow. Kemudian untuk spionnya dia bisa auto fold atau mau flip while reversing. Untuk greeting ini dia lebih ke arah joknya ya, kalau misalnya baru terbuka pintunya. Kemudian pengaturan AC. Ini fan speed reduction during calls ini. Jadi kalau lagi telepon kecepatan kipasnya berkurang ya. Ada auto air circulation. Kemudian ada remote control air conditioner running time. Ada auto AC mode. Ada auto purification. Nah, untuk joknya sendiri dia ada seat adjustmentnya. Dia bisa ada memory seatnya juga ya. Tapi dia bener-bener dari layar. Jadi saya tidak menemukan tombol fisik untuk memory seat adjustnya ya. Tentunya sudah ada heater seat dan cooler seat ya. Di sisi driver maupun di sisi penumpang. Jadi lebih ke arah jok depan ya. Ini untuk yang heater seat, ini untuk yang cooler seat. Kemudian untuk pintu dan jendelanya dia ada pengaturan untuk buka pintu bagasi. Ada untuk tekan tombol di remote untuk tutup pintu dan tutup jendela, maksud saya. Ini untuk buka jendela. Kemudian tutup jendela otomatis setelah mengunci. Ada untuk tahan saat menutup jendela, tahan di tombol saat membuka jendela. Jadi ini lebih ke arah untuk pengaturan jendela ya. Dan ini dia bisa tutup jendela otomatis saat hujan. Ada speed sensing door lock. Ini untuk handle pintu yang model flashnya ya. Kemudian ini untuk unlocknya mau sisi driver saja atau mau semua pintu langsung terbuka. Kemudian ada pengaturan notifikasi, ada reminder, vehicle prompt sound and source, engine sound simulator. Jadi ini lebih ke arah simulator suara mesin ya. Lebih ke arah suara buatan. Oke. Kita lanjutkan ke vehicle health. Nah, di sini lebih ke arah untuk maintenance ya. Ada maintenance interval, maintenance mileage, untuk overhaul. Ini untuk trailer mode, kalau lagi narik trailer. Ada user manual, ada vehicle information, dia bisa mengecek status kendaraan. Nah, dia statusnya masih bagus. Dia udah check complete ya. Kemudian untuk new energy ini dia ada intelligent torque adaptation control. Nah, kalau mau dibaca bisa di pause dulu videonya. Kemudian energy manager, dia lebih ke arah energy flow. Dapat kita lihat motornya ada di depan belakang. Ada regen brake. Kemudian charging setting, dia smart charging. Ada charging port anti theft lock ya, bisa enable atau disable. Ada info konsumsi energinya.
ada driving time sama average speed, ada consumption grafiknya. Nah, kemudian tentunya sudah dilengkapi dengan ADAS ya, Intelligent Cruise Control, jadi bisa semi autonomous. Nah, untuk sistem settingannya dia ada internet, dia ada wifi, personal hotspot, bluetooth, dan perangkat yang terkoneksi ya. Nah, untuk pengaturan audionya ya, dia DYN audio. Dia ada DYN audio sound field focus, ada sound features, ada volume adjust with speed. Jadi ini sejenis speed compensation ya. Ada media volume, phone volume, voice volume, dan guidance volume. Kemudian untuk displaynya dia ada bisa mengatur brightness, ada screensaver. Kemudian dia ada multimedia brightness linkage, ada temp. Kemudian untuk pengaturan softwarenya dia bisa diupdate juga, bisa restore pengaturannya saja atau mau di reset semuanya. Ada untuk apps-nya dia tentunya ada storage-nya, dia 128 GB. Dia ada disable auto start. Kemudian ada pengaturan lainnya. Nah, layar ini tentunya bisa diputar ya. Kemudian di sini dia ada 2 buah wireless charging yang sudah support Qi standar. Ini shifternya tentunya elektrik ya, karena ini mobil listrik. Ada tombol start stop. Untuk electric parking brake lengkap dengan auto hold, blind spot monitoring, sejenis pengingat jalan lapis es. Ini untuk lebih ke arah climate control, tombol pengatur audio, mode berkendara, dan hazard. Kemudian di sini ada 2 buah cup holder. Untuk NFC, dia konsol boxnya sudah dilapis kulit. Tentunya konsol boxnya dia dilapis bludru. Dia seperti ini konsol boxnya. Untuk laci penumpang depan tentunya sudah soft opening. Di sini ada untuk buku manualnya. Dia tetap ada list berwarna metal yang dark. Kisi AC-nya seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke jok bagian penumpang depan. Dia tentunya sudah ISOFIX. Jok penumpang depannya. Dia headrestnya model yang menyatu. Seatbelt sisi penumpang juga model yang bisa diatur ketinggiannya. Nah, di tempat penyimpanan terbuka di konsol tengah ini, dia ada USB slot untuk fast charging, SD card, USB slot untuk audio. Dia ada 12 volt power outlet ya. Dia ada airbag penumpang yang bisa dinyala-matikan.
Untuk jok penumpangnya sendiri dia 6 arah. Dia tentunya sudah ISOFIX. Kemudian untuk door trim penumpang depan dia seperti ini layoutnya. Bagian atasnya dia lapis kulit lengkap dengan real stitching berwarna biru muda dan putih. Kemudian di bagian bawahnya ini dia lapis bludru. Door handle-nya dia grey tua seperti ini. Ada tweeternya. Ini agak beda ya dibanding BYD yang lain. Karena BYD yang lain kan dia ditarik. Kemudian di bagian bawahnya lagi dia ada lapis kulit napa. Dia ada list metal dark. Kemudian dia ada dark chrome. Ada lapis kulit napa. Armrestnya lapis kulit napa lengkap dengan real stitching berwarna biru muda dan putih. Nah, di sini dia ada embossnya DN Audio. Ada cup holder lengkap dengan tempat penyimpanan terbuka, tentunya hard plastik. Dia ada scuff plate-nya BYD ya. Ada peringatan airbag samping. Oke, kita ke baris kedua. Untuk layout door trim di baris kedua adalah sebagai berikut. Bagian atasnya dia lapis kulit lengkap dengan real stitching berwarna biru muda dan putih. Kemudian di bagian bawahnya dia ada lapis bahan bludru alias suede. Door handle-nya grey tua. Ada emboss DN Audio yang artinya ini ada tweeter ya. Ada lapis kulit. Kemudian dia ada list warna grey tua. Power window tentunya auto. Ada list chrome. Kemudian dia ada lapis kulit warna hitam. Tentunya sudah napa. Di bagian armrestnya dia lapis kulit lengkap dengan real stitching warna biru muda dan putih. Bagian bawahnya ini hard plastik. Ada tempat penyimpanan terbuka dan cup holder. Nah, untuk scuff plate-nya sendiri dia tanpa emblem, tanpa emboss BYD ya. Ada peringatan airbag juga. Oke, kita masuk ke bagian jok. Nah, di sini ada untuk tempat ISOFIX-nya ya. Karena jok depan ini sudah dilengkapi dengan dudukan ISOFIX. Untuk tampilan belakang joknya seperti ini. Dia ada list piano black. Dia bolong ya antara headrest sama sandaran jok. Kemudian dia juga dilengkapi dengan 3 buah seat pocket. Dia ada gantungan baju juga. Kemudian ada kisi AC yang dark metal. Ada list chrome-nya juga. Ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian bawah ini ternyata untuk USB slot dan yang fast charging type C ya. Di sisi driver juga mendapatkan 3 buah seat pocket. Untuk lantainya ini rata ya tentunya, karena mobil listrik. Di bagian atas ini dia ada lampu baca yang model sentuh, hand grip yang model retract. Nah, untuk door trimnya tentunya ada chrome-nya juga ya. Door trimnya ini dia tentunya tanpa kray. Dia
sebelah kanan tetap sama, lapis kulit lengkap dengan real stitching. Di bagian bawahnya ada lapis kulit yang napa. Ini dia sweat ya. Door handle-nya grey. Ada embossnya DN Audio. Ini premium sound systemnya BYD ya. Kemudian dia ada list metal, ada list warna chrome, dark chrome. Armrestnya warna hitam, dia lapis kulit ya. Power window tentunya auto, hard plastik. Dia ada tempat penyimpanan terbuka dan cup holder. Oke, kita lanjutkan ke bagian jok. Dia tentunya sudah ada dudukan isofix, jok kiri kanan. Ini untuk pelipatannya ya. Dia kalau dilipat, dia tidak menghasilkan lantai yang benar-benar rata. Dia armrestnya, headrestnya dia ada bordiran BYD. Ini kalau yang tengah tidak ada, tiga-tiganya adjustable ya. Nah, untuk jok kiri kanan ini dia ada motif perforated yang motif diamond. Dilengkapi juga dengan armrest dengan 2 buah cup holder. Ini dia empuk ya. Jok tengahnya, seatbelt bagian tengah sudah menggunakannya model 3 titik. Empuk ya, jadi cukup nyaman untuk yang duduk di tengah. Di bagian kanan ini juga sudah mendapatkan gantungan baju. Nah, nanti untuk harganya sendiri akan saya cantumkan di kolom description serta untuk kontak marketingnya ya. Oke, kita ke bagian bagasi. Nah, tambahan ini ada 2 buah speaker di bagian belakang. Jadi ini sebenarnya ada 12 speaker, termasuk nanti ada subwoofernya. Dia pembukaan pintu bagasinya sudah elektris. Dia seperti ini, ruang bagasinya ini sebenarnya karena lagi banyak barang. Ini ada subwoofernya juga, DN Audio. Kemudian dia ada tempat penyimpanan. Nah, dia sudah dilapis plastik. Ada sejenis bahan bludru. Pintu bagasinya. Oke, sekian review saya mengenai BYD Seal Performance AWD. Terima kasih sudah menonton.